Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye memperbaiki. Para prajurit berhenti mengelilingi benteng dan malah fokus pada Li Qiye. Ujung tombak yang mengilat mengarah langsung ke arahnya, tidak ada keraguan bahwa ini adalah kekuatan paling elit di Stone Harmony. Mereka tangguh dalam pertempuran dan dilatih secara pribadi oleh Yang Tingyu. Tuan, apakah dia akan baik-baik saja? Seorang murid di benteng menjadi khawatir dan bertanya pada Wu Yuzheng. Jangan ikut campur karena itu mungkin mengganggu bangsawan muda. Yuzheng terkekeh, berpikir bahwa Tuan eksentrik tidak suka orang lain mencampurkan urusan mereka. Dia akhirnya bisa bernapas lega sekarang karena Li Qiye ada di sini. Sekte mereka terselamatkan. Ini akan segera dimulai. Para penonton berkata dengan lembut. Sebuah suara lembut terdengar, tiba-tiba Li Qiye berhenti untuk elit Black Steel. Mereka jelas tidak dapat dihentikan dalam sistem kami. Bahkan jika dia bisa, Yang Tingyu sedang menunggu untuk bergerak ke samping. Dia akan dibunuh setelah Tingyu menggunakan jurus kerajaannya. Dia satu-satunya yang bersama mereka di sini. Seni kekuasaan itu memang tidak ada duanya. Beberapa orang telah menyaksikan gerakan tersebut dengan mata kepala mereka sendiri dan menjadi terintimidasi. Mereka menekan Wu Yuzheng bersama mereka, menyebabkan pria itu muntah darah. Li Qiye terkekeh pada musuhnya dan berkata, memiliki jalan yang sulit daripada jalan yang mudah. Yang Tingyu berteriak, saya akan menunjukkan kepada Anda nasib mereka yang berani meremehkan fakta Luo kami. Sebelum pria itu selesai, Li Qiye dengan santai bersepeda seolah sedang bermain dengan daun-daun berguguran. Pergi, teriak Yingjian sebelum berhenti. Brengsek, beberapa ribu kepala mulai terbang di udara pada saat yang sama dari satu sapuan pedang. Mata mereka terbuka lebar saat menyaksikan pilar darah menyembur keluar dari leher mereka, mengakibatkan hujan darah. Mereka mencoba berteriak setelah melihat tubuh mereka terjatuh tetapi tidak ada suara yang keluar. Gemuruh, beberapa ribu mayat jatuhan telentang, menghasilkan pemandangan menakjubkan hampir seperti bunga teratai yang sedang mekar. Mengalir dan berkumpul melalui celah-celah darah itu, menuju ke tempat yang lebih rendah seperti sungai. Penonton yang terkejut tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Beberapa detik yang lalu, para prajurit ini berada dalam kondisi prima, siap melancarkan serangan fatal. Sayangnya, hanya satu tebasan biasa dari Li Qiye yang memenggal kepala mereka sebelum mereka sempat bereaksi. Black Steel dianggap sebagai legiun terkuat di Stone Harmony tetapi telah menjadi sejarah setelahnya. Satu tebasan telah melampaui seluruh kekuatan. Lin Yixue yang pucat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirim semua orang, bahkan empedu di perutnya. Kakinya terasa lemas hingga dia hampir terjatuh ke tanah. Sebagai seorang yang berbakat, dia telah melihat pembunuhan sebelumnya tetapi tidak sampai sejauh ini, satu pedang terangkat dan ribuan kepala terjatuh. Banyak penonton juga mulai muntah. Para prajurit di benteng ketakutan dan merasakan kekuatan meninggalkan tubuh mereka. Tempat kecil seperti Stone Harmony belum pernah mengalami keguguran sebesar ini sebelumnya. Mengerikan, gumam salah satu jiwa yang ketakutan. Hal ini akan membuat trauma orang seumur hidup mereka. Sebelumnya, ada yang menegur Li Qiye karena sombong, namun sekarang mereka menutup mulut. Mengapa orang tidak pernah percaya padaku? Li Qiye meniupkan darah pada pedangnya dan mengembalikannya ke sarung yang dipegang oleh Yixue. Saya selalu mengatakan yang sebenarnya. Jika saya mengatakan darah akan mengalir seperti sungai, itu akan terjadi. Kerumunan itu terhuyung mundur, gemetar saat melihatnya. Dia tampak seperti dewa kematian bagi mereka sekarang, yang mengerikan di luar imajinasi. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Dia memandang Tang Tingyu. Pria itu menenangkan diri dan merasakan ketakutan yang luar biasa. Tatapan Li Qiye membuatnya mengarah ke belakang. Lakukan tindakanmu, aku bukan pengganggu. Li Qiye berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kerumunan itu benar-benar diyakinkan oleh Li Qiye, tidak lagi berpikir bahwa dia terlalu sombong. Mereka bertanya-tanya apakah ahli Stone Harmony nomor 1 benar-benar bisa melawannya. Kamu pikir kamu tidak kacau? Tidak, tuanku adalah kaisar sejati, yang mampu memetik bintang dan menginjak matahari. Yang Tingyu berkata dengan dingin.
Dia tidak bisa lebih terang-terangan lagi, bahwa Li Qiye kuat namun torsi bahkan lebih kuat lagi dan bisa menjatuhkannya. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam. Seseorang mengingat identitasnya, benar, dia masih murid seorang kaisar. Mereka malah menatap Li Qiye. Kaisar adalah satu hal, tetapi dia juga memiliki raksasa di klanmu di belakangnya. Meskipun Ting Yu hanya seorang murid dalam nama, dia tetaplah murid kaisar. Kaisar sendiri telah mengakui hal ini. Makhluk-makhluk ini jarang menerima murid, jadi mereka tidak akan mengabaikan pembunuhan salah satunya. Jika Li Qiye membunuh Ting Yu, Kaisar pasti akan terlibat. Orang ini kuat, tapi bagaimana dia dibandingkan dengan Kaisar sejati pedang murni? Awal, Li Qiye menuntut. Ting Yu tidak menyangka ancamannya tidak akan berhasil. Memunculkan Puresword True Emperor tidak cukup untuk menakuti lawannya. Baik, sampai mati hari ini. Dia mengumpulkan gigi dan tidak peduli lagi. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain karena dia tidak bisa melarikan diri. Berjuang adalah satu-satunya pilihan. Ledakan. Dia mengangkat kedua tangannya ke udara saat api memanaskan tubuhnya. Aura agung melonjak ke atas. Pekikan. Sebuah totem dalam bentuk burung phoenix api muncul di belakangnya. Itu membubung ke langit dengan jejak yang menyala-nyala. Makhluk khusus ini memancarkan aura kaisar sejati. Burung phoenix api memorak-porandakan langit dengan nyala apinya. Aura kerajaan dan cahaya ilahi muncul dengan megah. Sebuah teknik dari seni kekaisaran. Seorang penonton bersorak, bisakah dia menang sekarang? Seorang yang dekat dengan lebih tua juga menjadi terkejut. Ini adalah satu-satunya teknik kekaisaran di Stone Harmony. Kemunduran sistem ini menandai berakhirnya banyak sekte. Akibatnya, teknik dan senjata luar biasa hilang dari dunia. Kemudian, ada satu hukum kekuasaan yang tersisa dalam kepemilikan sekte terkuatnya, fraksi Luo. Namun hanya sedikit yang berhasil mengolahnya. Yang Ting Yu adalah salah satu dari mereka, juga yang termuda yang berhasil mencapai hal ini. Seni ini memungkinkan dia mengalahkan banyak musuh. Karena itulah ia mendapat predikat sebagai orang nomor satu di Stone Harmony. Yang Ting Yu adalah dewa sejati agung tetapi dalam hal kekuatan internal, dia lebih rendah dari Wu Yuzheng. Sayangnya, Yuzheng tidak memiliki seni kemenangan jadi dia langsung kalah saat Ting Yu menggunakan seni kemenangannya. Pekikan, burung phoenix mengepakkan sayapnya dan mengirimkan gelombang api. Pergi, Yang Ting Yu meraung dan mengeluarkan api yang tak ada habisnya juga. Dia dan burung phoenix menjadi satu sebelum terbang langsung menuju Li Qiye. Nyala apinya membakar dunia, mendidihkan lautan dan membakar matahari dan bulan. Kekuatan pemusnah ini ingin menelan Li Qiye sepenuhnya. Adegan yang mendominasi membuat orang tidak bisa berkata-kata. Mereka percaya bahwa karya seninya tidak ada duanya dan dapat membakar master manapun menjadi abu, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Awas! Yixue terkejut dan segera memperingatkannya. Namun, Li Qiye tidak peduli dan hanya mengangkat kakinya sebelum menginjak ke bawah. Ledakan. Meskipun nyala api memenuhi langit dan momentumnya yang menakjubkan, Ting Yu masih ditekankan oleh hentakan itu seolah-olah dia adalah seekor semut. Kemampuan dan metodenya dianggap tidak efektif. Pekikan, burung phoenix ingin terbang kembali sehingga apinya menjadi lebih bersinar dan panas. Ini adalah perjuangan terakhirnya. Sayangnya, burung phoenix yang asli pun tidak akan bisa lepas dari hentakannya, apalagi yang terbuat dari api. Dia sedikit meningkatkan kekuatannya dan burung phoenix langsung berubah menjadi secepatnya. Burung besar itu tak ada bedanya dengan percikan api kecil, sehingga mudah padam. Pada saat yang sama, dada Yang Ting Yu hancur sambil mengeluarkan suara retakan yang mengerikan. Dia secara alami mengandung darah. Ah! Dia berteriak kesakitan. Waktu yang terasa membeku, mulut semua orang terbuka cukup besar untuk menampung sebutir telur angsa. Seni kekaisaran tidak ada bandingannya di benak para murid ini, hukum prestasi terbaik. Di masa lalu, setiap kali Yang Ting Yu menggunakan seni ini, itu berarti kemenangan yang pasti. Namun, semuanya berubah hari ini. Seninya telah dibatalkan sepenuhnya dan dia sama lemahnya dengan siapapun yang berada di bawah kaki Li Qiye. Penonton tidak bisa mengucapkan kata pun setelah melihat ini, tidak ada orang lain dalam sistem yang dapat menahan langkah ini karena ini adalah hukum prestasi terkuat yang digunakan oleh penguasa terkuat di sistem mereka. Tebasan mematikan Li Qiye sudah cukup menakutkan, menunjukkan kebrutalannya secara penuh.
Sekarang langkahnya telah menghancurkan hukum pemerintahan ini. Hal ini menghilangkan harapan para penonton dan menghancurkan kebanggaan sistem menjadi abu seperti burung phoenix tadi. Para anggota Stone Harmony merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perasaan tidak berdaya. Mereka melihat ke arah tubuh rata-rata Li Qiye dan melihat seorang raksasa memakai langit dan menginjak bumi. Mereka tidak ada pengikatnya sehingga mereka terjatuh ke tanah, menjadi kosong. Coba pikirkan, bahkan hukum prestasi terkuat pun tidak ada artinya. Prestasi hukum dan dao mereka menjadi semakin tidak berarti jika dibandingkan. Apa gunanya berguna? Mereka tidak bisa melampaui batas menjadi seekor semut. Tebasan brutal tadi sudah menimbulkan trauma, namun hentakan ini akan membangunkan mereka di tengah malam selama bertahun-tahun yang akan datang. Seluruh kota menjadi sunyi. Penonton tidak berani bernapas dengan keras. Sayangnya, beberapa orang tidak bisa menahan rasa cemas. Sudah kubilang tapi kamu tidak mendengarkan. Li Qiye menatapnya dan berkata, beberapa orang tidak akan menangis sampai mereka melihat peti matinya. Kalau begitu, bunuh aku. Aku menyebalkan jika mengerang sedikit saja. Ting Yu berteriak. Ia memang janji dan tidak mau repot-repot memohon ampun setelah kalah. Tidak, membunuhmu tidak akan menambah keburukanku. Aku akan membiarkanmu pergi bersama hidupmu. Li Qiye tersenyum. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Beberapa orang mengira dia sedang bercanda. Li Qiye mengangkat kakinya dan menendang Ting Yu ke samping. Pria itu berlumuran darah dan menatap Li Qiye dengan tidak percaya. Dia siap mati tetapi tidak berharap untuk selamat. Apakah kamu tahu kenapa aku tidak membunuhmu? Li Qiye melirik ke arahnya dan berkata, karena kamu adalah murid Puresword True Emperor, beritahu dia bahwa Verces, orang yang membunuh adik laki-lakinya, sedang menunggunya di sini. Aku terlalu malas untuk pergi ke klanmu jadi ini akan menghemat perjalananku. Suruh mereka semua datang dengan leher siap dipenggal. Ting Yu dan yang lainnya menjadi ngeri. Ini adalah tantangan yang terang-terangan dan mendominasi bagi kaisar yang tak terkalahkan dan Muklan yang mengerikan. Stone Harmony adalah tempat yang tertindas tetapi orang-orang di sini masih mendengar judul Puresword bersama dengan Muklan. Di mata mereka, kaisar adalah eksistensi yang tak terhingga di atas cakrawala, benar-benar tak terkalahkan. Bagimu, mereka telah terkenal dari generasi ke generasi dan mendominasi, hampir tak tertandingi. Itu bisa dengan mudah menghancurkan sekte manapun, terlepas dari sistem yang mereka gunakan. Namun kini, Li Qiye menyatakan niatnya untuk menjatuhkan kedua makhluk ini tanpa berpikir dua kali. Ini sangat mendominasi melebihi kata-kata. Dulu, orang-orang akan menyukainya karena sombong, tetapi sekarang, mereka telah melihat kekuatan. Itu sebabnya mereka gemetar ketakutan karena makhluk ini berada di posisi atas mereka. Yang Ting Yu menjadi pucat di hadapan monster ini. Hanya seorang kaisar atau yang abadi yang bisa menghentikan. Baiklah, aku akan mengirimkan pesanmu. Ting Yu dipenuhi gigi dan pergi tanpa berlama-lama. Li Qiye terkekeh dan kembali ke biaranya, tidak repot-repot memeriksa sekte Stone Clearing. Luar biasa. Beberapa orang duduk di tanah sementara yang lebih bermesraan sudah pipis di celana. Sejak kapan kota kita memiliki orang yang begitu mengerikan? Mereka merasa seolah-olah ada binatang purba yang tertidur di dalamnya sekarang. Itu akan menghancurkan seseorang jika diganggu. Mereka saling melirik, tidak tahu kapan Li Qiye datang ke Minluo. Apakah dia seorang jenius tertinggi dari sistem kita? Seorang pemuda berfantasi. Seorang senior segera menegurnya dengan memikirkan di belakang kepala, apakah kamu masih tidur? Sistem kita yang lemah tidak dapat menghasilkan tingkat kejeniusan ini, bahkan jika kita menukar setiap sumber daya. Ya, sistem kami tidak bisa menangani orang seperti itu. Sisanya tersenyum kecut. Sementara itu, para murid dari Stone Clearing akhirnya tenang. Beberapa orang yang lumpuh di tanah akhirnya bangkit, akhirnya selesai, kita selamat. Mereka seharusnya bersemangat saat ini setelah kekalahan telak dari fraksi Luo dan Yang Ting Yu, tapi bukan itu masalahnya. Hanya rasa takut yang masih tersisa bahkan setelah Li Qiye sudah lama pergi. Bahkan gigi mereka masih bergemeletuk. Jika mereka melihat sekilas dirinya saat ini, mereka akan langsung berlutut, tidak memiliki keberanian bahkan untuk melihatnya. Makhluk ini terlalu agung dan menindas. Lin Yixue membutuhkan waktu beberapa saat sebelum menjadi tenang juga. Dia kembali ke sisi Wu Yuzheng.
Usahamu menghasilkan hasil sejak kamu berhasil mengundang bangsawan muda untuk menyelamatkan sekte tersebut. Yu Zeng menghela nafas lega melihat dia baik-baik saja. Dia balas tersenyum, masih sedikit bingung dengan kejadian terkini. Beberapa hari yang lalu, dia agak tidak sopan terhadap Li Qiye, bahkan sampai mengancam untuk memberikan pelajaran. Dia sangat percaya diri untuk memukulinya jika dia terus menyebarkan rumor tersebut. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia hanyalah seekor domba yang berjingkrak di depan binatang purba. Ia bisa dengan mudah dan dia tidak akan memuaskan nafsu makannya sedikit pun. Dia mendapati dirinya sangat cuek dan lucu saat itu, tidak berbeda dengan badut. Li Qiye sangat berbelas kasih dengan tidak menjentikannya sampai mati. Terlebih lagi, dia bahkan menyelamatkan Stone Clearing, menunjukkan kebaikan dan kemurahan hatinya. Dia membayangkan betapa besarnya dunia luar. Makhluk tertinggi ini berada terlalu jauh dan betapa mustahilnya untuk mengejar ketinggalan. Suir, Yu Zeng, meninggikan suaranya, membawa kembali dari bayangannya. Menguasai, dia merawat, kumpulkan barang-barangmu karena kita harus pergi sekarang. Yu Zeng kejadian, kami masih akan pergi, Tuan. Dia tampak agak bingung. Ya, kita tidak bisa tinggal di sini meskipun bencana itu tidak datang. Yu Zeng menatap ke arah kuliner. Kenapa? Yixue tidak mengerti. Tidak akan lama lagi pasukan besarmu datang ke sini, dipimpin secara pribadi oleh kaisar sejati. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menantang otoritas mereka. Dia dengan lembut menghela nafas, kalau begitu, kota kita akan berubah menjadi medan perang. Hanya satu pertukaran kecil dan mungkin akan menjadi abu, tidak, bahkan seluruh sistem mungkin mengalami nasib seperti ini. Dia menjadi sedih tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Yang perlu dia fokuskan adalah menyampaikan kepada murid-muridnya dan warga biasa. Dia diam-diam mengangguk dan mengumpulkan barang-barangnya. Saat mereka pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke arah tempat tinggalnya. Mulai sekarang, dia mungkin tidak bisa bertemu pria itu lagi karena mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan mengikuti seniornya keluar dari kota Mingluo. Setelah pertempuran ini, orang-orang di Mingluo menghindarinya sebisa mungkin. Mereka menjauh dari pintu masuk meskipun mereka harus melewatinya. Fraksi Luo jatuh dalam satu malam. Legiun Hitam terdiri dari para elit mereka, bertindak sebagai pilar dan kekuatan tempur terkuat. Kehilangannya merupakan pukulan besar. Kepergian yang tinggi membuat mereka dalam keadaan kacau, seperti ular tanpa kepala. Banyak murid yang berpikir bahwa Li Qiye juga akan datang menjemput mereka sehingga mereka mulai melarikan diri pada malam hari. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mengganggu upaya bantuan dari Stone Clearing. Karena reputasi Yu Zeng, banyak penduduk yang setuju untuk mengikutinya. Mereka tahu bahwa bencana akan segera terjadi sehingga mereka mengumpulkan barang-barang mereka untuk meninggalkan kota. Tentu saja, ada yang memilih tinggal karena kota itu adalah rumah mereka. Mereka dipandang untuk bertahan hidup atau setidaknya ingin melindunginya. Lebih baik mati di sini daripada di tempat lain. Beberapa pembudidaya juga berlari, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan manusia. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Bencana mungkin tidak datang, tapi jika terjadi, kita masih bisa lari. Yang lain tidak setuju. Omong kosong, kesampingkan rumor buruk itu, Mu juga akan datang. Saat pasukan itu datang, semuanya sudah berakhir bagi Mingluo. Seorang pelari berkulit gelap. Secara keseluruhan, tidak butuh waktu lama sebelum kota ini memiliki kurang dari setengah populasi aslinya. Suasana menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Mingluo sudah berakhir. Beberapa petani tua mengetahui tentang potensi komplikasi namun memilih untuk tidak pergi. Kalau begitu, kenapa kamu tidak melarikan diri? Seseorang bertanya kepada mereka, kemana? Seorang lelaki tua di antara kelompok itu menjawab, bukan hanya kota ini tetapi seluruh Stone Harmony akan terpengaruh oleh pertempuran besar ketika pasukanmu tiba di sini. Karena bagaimanapun juga kita akan mati, sebaiknya kita tetap di sini dan melihat sekilas pertempuran di tingkat kekalahan. Itu bukan cara yang buruk. Rekan-rekannya menganggap ini sebagai tindakan yang masuk akal. Saat orang-orang dievakuasi dari kota, terjadilah masa tenang. Sejak awal, semua orang berasumsi bahwa ini akan berlangsung untuk sementara waktu tetapi keaktifan telah kembali pada hari kedua. Gemuruh, sebuah portal muncul setelah fluktuasi spasial tepat di atas kota.
Langit menjadi gelap karena sebuah kapal besar meninggalkan portal. Selain itu, banyak orang melompat dari kapal. Apa yang sedang terjadi? Hal ini mengejutkan kejadian kota. Orang luar, pakar dari sistem lain. Seorang pakar tua berkumpul. Tentaramu. Penonton menarik napas dalam-dalam. Untungnya, itu bukan pasukanmu, bertentangan dengan ekspektasi semua orang. Para ahli ini melihat sekeliling Mingluo setelah mendarat. Mereka beradab dan tidak mengusir orang-orang di sini. Setelah diperiksa, mereka pergi dan berkemah di luar batas kota. Dari mana asal mereka? Pertanyaan ini muncul secara alami. Betapa jarangnya, sistem licik ini mengunjungi kita, sesuatu yang besar benar-benar terjadi. Para ahli yang lebih tua masih merasa takut. Stone Harmony jarang dikunjungi pengunjung sekarang, dan karena alasan pribadi. Kelompok besar jarang memasuki sistem ini karena lebih rendah dari sekte kelas 3. Dunia yang lemah tidak menghasilkan ramuan dan material berharga apapun sehingga seluruh imperial tidak tertarik padanya. Bahkan para pedagang pun tidak akan datang ke sini karena anggota miskin dari sistem ini tidak mampu membeli apapun. Belum lagi mendapat keuntungan, mereka hanya akan membuang-buang uang yang diinvestasikan untuk biaya perjalanan. Dengan demikian, kelompok kuat ini menimbulkan gelombang keheranan dan keingintahuan. Ini hanyalah permulaan. Beberapa saat setelah kelompok ini, terdengar suara mendengung lagi di atas langit. Berbagai portal muncul dan keluarlah berbagai kelompok, legiun, ekspedisi sekte, atau kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Ada sekitar 100.000 orang luar yang datang hanya dalam waktu singkat, bahkan mungkin melebihi jumlah penduduk kota. Para ahli ini berasal dari sistem besar dan telah mengganggu umur pendek selain menakut-nakuti penduduk asli. Biasanya, penduduk asli saling mengenal dengan baik tetapi sekarang, jalanan dipenuhi orang asing yang cukup kuat untuk menghancurkan kota dengan marah. Ketakutan adalah reaksi yang benar. Tapi tidak semuanya buruk. Penginapan langsung terisi dan dunia bisnis bersenang-senang karena murahan hati orang luar. Beberapa sekte besar bahkan memilih untuk membayar sejumlah besar uang agar sekte asli menyerahkan tempatnya. Tentu saja itu semua relatif. Apa yang dianggap sebagai pembayaran setinggi langit kepada penduduk asli tidak berarti dalam skema besar. Masuknya para ahli dari seluruh dunia tidak berhenti sampai di situ saja. Semakin banyak orang yang terus berdatangan ke kota Mingluo. Saya tidak mengerti, apakah harta surgawi muncul. Kekhawatiran tetap ada pada penduduk asli. Dalam pikiran mereka, sistem mereka adalah tempat di mana bahkan burung pun tidak mau membuang udara besar. Orang luar hanya meremehkan Stone Harmony. Sistem selanjutnya hanya akan mengotori sepatu mereka, seperti halnya orang kota yang mengunjungi kandang babi di desa untuk pertama kalinya. Namun kini, seolah-olah telah ditemukan tambang emas di sini. Oleh karena itu, banyak penggarap asli yang berpikir bahwa perbendaharaan besar pasti muncul di kota mereka. Yah, mungkin nenek moyang kita memang banyak. Ingatlah ketika sistem kita menguasai dunia. Banyak harta karun telah berkumpul di sini. Seseorang berkata dengan pelan. Faktanya, banyak yang berbagi pemikiran ini. Pasti ada alasan mengapa orang luar memilih datang ke sini. Oleh karena itu, beberapa penduduk asli yang penuh harapan mulai menggali di rumah mereka sendiri atau di daerah yang mereka kenal untuk menguji keberuntungan mereka. Sementara itu, Li Qiye mengabaikan kegaduhan di luar. Dia terus bermeditasi, diam seperti patung. Beberapa orang di luar juga memasukinya, tetapi mereka hanya melihat-lihat sebelum pergi tanpa mempedulikan Li Qiye. Di mata mereka, dia hanyalah seorang penguasa biasa yang tidak layak mendapatkan perhatian mereka. Dia hanya tersenyum dan menenangkan hati mereka, serakah seperti ular yang ingin menelan gajah. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka akan mati ketika saatnya tiba. Semakin banyak orang, semakin banyak mangsa yang bisa mengisi perut. Dia secara alami tahu mengapa mereka datang. Berita tentang anggrek putih telah menarik perhatian banyak sistem. Yang kuat sudah menebak 1 atau 2 hal jadi mereka buru-buru menuju ke sini. Stone Harmony terlalu lemah untuk menghentikan penjajah sehingga mereka bisa datang ke Mingluo tanpa perlawanan apapun. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dalam sistem yang lemah ini dan akan pergi setelah pesta, tidak masalah apakah seluruh tempat itu akan berubah menjadi abu atau tidak. Li Qiye tidak terlalu peduli dengan orang luar ini selama mereka tidak memprovokasi dia. Jika tidak, mereka akan mendekati kematian.
Hari ini, dua orang kembali berdiskusi dengan Li Qiye. Kenapa kalian berdua di sini? Sudah kubilang padamu untuk lari sejauh mungkin. Li Qiye membuka matanya untuk melihat keduanya berlutut di tanah. Mereka tidak lain adalah Wu Yuzheng dan Lin Yixue. Kami tidak bisa mengucapkan terima kasih pada hari itu, jadi kami di sini untuk menunjukkan rasa terima kasih kami. Keduanya membungkuk hormat. Li Qiye menerima dan posisi lengan bajunya, berdiri. Keduanya patuh dan bangkit. Li Qiye pergi setelah menyelamatkan sekte mereka sehingga mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk berterima kasih padanya sampai sekarang. Aku yakin kalian berdua tidak datang ke sini hanya untuk membungkuk. Li Qiye memandangi mereka. Yuzheng tersenyum kecut dan mengatakan yang sebenarnya, tempat ini masih menjadi rumah kami. Warisan kita ada di sini, jadi saya kembali untuk melihatnya. Setelah membawa semua orang ke lokasi yang aman, dia tidak bisa meninggalkan Mingluo karena sejarah di sini. Dia kembali untuk melindunginya karena dia sudah tua dan umurnya tidak akan lama lagi. Paling tidak, dia tidak akan merasa menyesal mati dengan cara seperti ini. Jadi, setelah mempertahankan segalanya, dia memutuskan untuk kembali. Lin Yixue juga tidak mau menerima jawaban tidak. Dia tidak punya pilihan selain mengambil kembali gadis keras kepala itu juga. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Warisan leluhur tidak dapat dipertahankan. Selama Anda mampu, membangun kembali selalu merupakan suatu kemungkinan dan bukan pilihan yang buruk. Li Qiye menasihati. Yuzheng tersenyum canggung, bangsawan muda, tolong jangan tertawa, tetapi kami tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dan tidak dapat meniru tugas nenek moyang kami. Saya hanya berharap agar tanah kami bisa selamat dari bencana ini. Dia menghela nafas dan melanjutkan dengan senyuman pahit, saya tidak akan hidup lebih lama lagi sekarang dan akan kembali ke tanah. Selagi nafasku masih tersisa, sebaiknya aku mencoba yang terbaik untuk keturunanku di masa depan dan mati tanpa penyesalan. Ditambah lagi, mati di rumah adalah satu-satunya hal yang bisa saya minta. Seringkali, merupakan suatu kemewahan bagi seorang pengungsi untuk meninggal dan dikuburkan di tanah air mereka. Li Qiye tidak menanggapi. Tapi anak ini keras kepala sekali. Semakin aku mengatakan tidak, semakin dia ingin kembali, hanya untuk mati. Yuzheng melihat ke arah Yixue dan berkata tanpa daya. Menguasai. Dia malah menatap ke tanah, ini rumahku juga, aku ingin tinggal. Aku tidak takut mati jika berada di sini. Gadis bodoh, kamu masih muda dan memiliki banyak peluang di masa depan. Yuzheng menggelengkan kepalanya. Gadis itu tetap diam. Dia adalah seseorang yang tidak akan pernah berubah pikiran setelah mengambil keputusan. Kota Mingluo bukan lagi milikmu. Li Qiye berkata dengan datar, lupakan tentang mempertahankan warisanmu karena jika orang ingin mengambil, mereka dapat memanjangmu hanya dengan satu jari. Yuzheng tahu bahwa Li Qiye mengatakan yang sebenarnya sehingga dia tidak menjawab. Faktanya, dia terkejut sebelumnya, mengira dia datang ke tempat yang salah. Mingluo tiba-tiba menjadi begitu hidup dengan banyak anggota sistem besar. Para ahli ini setidaknya terdiri dari dewa sejati dan tidak kekurangan ascender. Akibatnya, dia merasakan kulitnya kesemutan. Tidak sulit bagi mereka untuk mengambil alih sektenya. Ascender yang kuat itu bisa membunuh dengan mudah. Tetaplah di sini sekarang daripada bunuh diri di luar. Li Qiye memerintahkan. Keduanya memasang ekspresi terkejut, tidak menyangka dia akan benar-benar menerimanya. Bagaimanapun, dia sudah menunjukkan belas kasihan yang cukup dengan menyelamatkan sekte mereka sebelumnya. Mereka hanyalah orang asing. Terima kasih, bangsawan muda. Keduanya membungkuk lagi. Yixue sangat terkejut dan mencuri pandang ke kejadian itu, meski dengan hati-hati. Bisa tinggal di kota saja sudah lebih dari cukup meski di tempat ini hujan dan berangin. Tentu saja, mereka memutuskan untuk membangun rumah kayu kecil, tempat tinggal sementara bagi ketiganya. Memiliki atap tidak menjadi masalah bagi Li Qiye. Jika dia mau, dia bisa memodifikasi medannya untuk membangun istana besar. Yixue senang memiliki rumah kayu ini dan membersihkan tempatnya dengan sempurna. Dia bahkan mempesonanya dengan beberapa bunga agar terlihat rapi. Bangsawan muda, mengapa kekuatan besar ini ada di sini? Yuzheng bertanya di dalam rumah, tidak mampu menahan rasa penasarannya. Dia menganggap Li Qiye cukup mudah diajak bergaul meskipun dia sangat brutal dalam pertempuran. Apakah rumor tentang harta karun itu benar?
Dia mendengar desas-desus ini ketika kembali dan bahkan melihat para petani melakukan minat di wilayah sektenya. Apakah penandatangannya ada hutan harta karun tersembunyi di sini? Li Qiye tersenyum. Yah. Yu Zeng merenung sebelum menjawab, bahkan jika kota ini memilikinya, kota itu akan diambil beberapa generasi yang lalu. Stone Harmony sudah lama mengalami penurunan. Para penggarap di masa lalu telah menggali seluruh tempat ini. Segala sesuatu yang berharga telah diambil sejak lama, tidak ada yang tersisa untuk mereka. Ini adalah alasan mengapa hukum dan senjata terbaik dari Stone Harmony semuanya hilang. Ketika sekte besar ingin meninggalkan sistem ini, mereka akan membawa barang-barang ini atau melelangnya. Satu-satunya yang tertinggal untuk generasi mendatang hanyalah tanah yang lai. Ada beberapa hal yang tidak mudah untuk dihilangkan. Li Qiye tersenyum. Sumber Dao. Yu Zeng tahu lebih banyak daripada yang lain karena dia adalah ahli terbaik di tempat ini. Kami masih memiliki sumber Dao. Yixue terkejut karena dia mengira benda itu sudah lama hilang. Ya, Yu Zeng mengangguk dan berkata dengan serius, sumber Dao masih ada di sini, hanya saja kami tidak tahu di mana itu. Saya dan beberapa dewa sejati telah membahas masalah ini sebelumnya. Jika tidak ada sumber Dao, sistemnya pasti sudah lama runtuh ke Myriad Lineage namun masih ada di sini. Hal ini menunjukkan bahwa sumber Dao masih ada. Sayang sekali kami tidak dapat memasangnya. Ini bukan sumber Dao, hanya sangat terkait. Li Qiye mengangguk. Apakah kamu di sini untuk hal ini juga, bangsawan muda? Yu Zeng berseru sebelum mengulanginya, tidak, kamu di sini untuk kejahatan di bawah tanah. Li Qiye telah berbicara tentang mengejar entitas jahat di sini, jadi tidak sopan jika menyiratkan bahwa dia ada di sini untuk mencari harta karun. Bukan rahasia lagi, saya memang di sini untuk keduanya, kata Li Qiye. Yu Zeng tersenyum kecut dengan ekspresi canggung. Apakah itu harta karun tertinggi? Yixue mencuri pandang padanya. Tergantung, bisa juga menimbulkan bencana. Itu sebabnya sistem Anda menurun hanya dalam satu malam meskipun memiliki sumber Dao yang utuh. Li Qiye menjawab, makhluk jahat juga ada di sini untuk itu. Yu Zeng terguncang, tidak, itu tidak mungkin. Itu mungkin sudah ada sejak lama dan mungkin menyebabkan penuaan kami. Sekarang kembali lagi untuk hal ini. Dia telah meneliti hal ini sebelumnya sehingga dia segera mengerti setelah menerima beberapa petunjuk dari Li Qiye. Itu salah satu cara untuk menjelaskannya. Li Qiye mengangguk. Yu Zeng melanjutkan, bisakah kamu menghilangkannya, bangsawan muda? Akan menjadi masalah jika aku tidak bisa, tidak hanya pada Stone Harmony tapi seluruh imperial. Masalah besar, kata Li Qiye. Itu menakutkan. Yu Zeng merasa kedinginan. Itu bukan milik dunia ini. Li Qiye berbicara sambil menatap ke arah kota Cakrawala. Tetapi jika kamu bisa menghilangkannya, itu berarti, sumber Dao kita akan berdoa. Yu Zeng tiba-tiba menyadari sesuatu dan menjadi sangat gembira. Ini adalah kabar baik bagi sistem mereka. Ya, sistem Anda akan melonjak lagi dengan kembalinya Grand Dao yang agung, nafas kehidupan baru dan kemakmuran yang luar biasa. Li Qiye berkata, benar-benar, orang tua yang gembira itu turun ke tanah, bangsawan muda, jika kamu membereskan makhluk jahat ini, kamu akan menjadi dermawan terbesar dalam sejarah Stone Harmony. Sistem ini akan memujamu selama berabad-abad yang akan datang. Jangan terlalu cepat mengucapkan terima kasih padaku. Jika ini tidak berjalan dengan baik, satu langkah saja yang salah akan mengubah sistem Anda menjadi abu. Li Qiye duduk di kursinya dan berkata, Yu Zeng merasa seolah-olah seseorang baru saja menuangkan air dingin ke kepalanya. Meski begitu, dia tetap bersemangat sambil tetap membungkuk, tapi setidaknya masih ada harapan. Stone Harmony tidak bisa lepas dari kehancuran saat menempuh jalan ini. Anda sangat optimis. Li Qiye mendengus. Masuknya para penggarap ke Stone Harmony terus-menerus setiap hari. Jumlah orang luar kini jauh melebihi penduduk asli. Sekte yang datang lebih kuat dan terkenal dari sebelumnya, seperti Sekolah 100 Daun, Sistem Naga Melonjak, Sekte Bangau Menari, Sistem Agility. Kekuatan-kekuatan terkenal ini membuat suasana menjadi cukup tegang sehingga terjadilah pertempuran kecil. Meskipun ada banyak pendatang baru, mereka masih mengabaikan Li Qiye untuk saat ini dan tidak mengganggunya. Sayangnya, kedamaiannya tidak bertahan lama. Pada hari ini, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Sebuah gerbang raksasa terbuka di langit memungkinkan kapal perang besar terbang perlahan.
Ukurannya sungguh luar biasa dan berbentuk seperti pesawat tenun dengan dua sayap di bagian belakang. Itu tampak seperti sebuah kota. Di belakangnya muncul kapal perang kecil yang bertindak sebagai pelindung. Unit langit ini sangat mengerikan, mampu menghancurkan sekte atau kerajaan apapun. Selain itu, ia memiliki lebih dari satu kapal perang besar. Beberapa lagi keluar kemudian, juga disertai beberapa tipe yang lebih kecil. Armada Gua Emas tersembunyi. Semua orang memandangi kapal perang yang datang. Seorang ahli secara alami mengenalinya. Gua Emas tersembunyi juga akan datang. Para ahli ini gemetar. Ini adalah salah satu garis keturunan terkuat di Imperial, hanya lebih lemah dari 3 raksasa. Mereka telah menguasai sistem bank kiri selama beberapa generasi. Kekuatannya membuat orang lain berantakan. Sebanyak 10 kapal perang muncul dan mengambil formasi khusus dengan puluhan kapal kecil yang tersebar di mana-mana. Ini adalah daya tembak yang cukup untuk menjatuhkan manapun musuh. 10 Vajra emas tersembunyi. Ekspresi salah satu leluhur menjadi suram, mengapa seluruh armada ada di sini? Apakah mereka ingin menghancurkan seluruh Stone Harmony? Kerumunan secara alami menjadi takut dengan kapal perang di langit. Sekte ini cukup terkenal bersama nenek-nenek moyangnya. Ia memiliki 10 Vajra dan 4 raja terhormat yang telah mendominasi di masa lalu. Para Vajra datang secara pribadi dengan kapal perang terkuat mereka, pemandangan yang cukup menakutkan. Bahkan ada yang mengira jika semua kapal menembak sekaligus, maka bisa langsung menembus dan menghancurkan seluruh sistem. Apa yang mereka inginkan? Bencana merasuki atmosfer. Mungkin mereka menginginkan segalanya di sini dan akan menantang kelangsungannya. Salah satu leluhur bertanya-tanya. Suara mendesing. Sebuah kapal kecil perlahan turun ke kota Mingluo di tengah kekacauan. Ia langsung terbang menuju dan mengambang di atasnya. Itu terbuka dan angkutan keluar. Mereka tampak seperti pilar setinggi 30 kaki yang menempel di tanah. Bagian atasnya retak dan mengeluarkan seberkas cahaya. Sinar cahaya ini menyatu dan menciptakan batas. Proses ini berakhir sebentar dengan lebih banyak angkutan yang tersisa. Mereka menembakkan sinarnya dan akhirnya menutupi keseluruhannya. Li Qiye secara alami berada di dalam batas ini. Apa yang mereka lakukan? Orang bertanya tentang maksud dan sinar penghubungnya. Mereka membangun wilayah mereka. Semua orang harus menjauh atau menghadapi konsekuensinya. Seseorang yang mengetahui gaya sekte ini menjawab. Bukankah itu terlalu berlebihan? Mereka menempati wilayah yang begitu luas. Seorang yang berdekatan mau tidak mau memprotes. Sombong. Seorang pakar yang lebih tua mencibir, Anda belum pernah melihat mereka sombong. Mereka tidak takut siapapun di luar ketiga raksasa tersebut. Lihat, mereka akan mengambil tindakan dan mengusir semua penonton. Berdengung, kapal kecil di atas memutar pintunya dan para murid melompat keluar. Semuanya, segera tinggalkan tempat ini. Itu berada di bawah rahasia Hidden Gold. Tinggal tanpa izin dan menghadapi konsekuensinya. Murid-murid ini mulai mengusir orang-orang. Reruntuhan Heaven Sound sangat besar. Di luar penonton, banyak yang berjalan-jalan tetapi sekarang mereka diusir. Beberapa orang merasa kesal dan memprotes, ini bukan sistem tepi kiri Anda, jadi bagaimana Anda bisa memonopoli tempat ini? Salah satu murid dari Hidden Gold mengarahkan tombaknya dan mencibir, jadi, apa yang akan kamu lakukan? Kultivator tersebut ingin membalas tetapi temannya segera menariknya keluar dari pendinginnya. Tenanglah. Tidak ada hal baik yang akan terjadi dengan melawan emas tersembunyi, itu sama saja dengan bunuh diri. Temannya berkata, mereka selalu angkuh seperti ini. Pada saat ini, para murid Hidden Gold telah tiba tepat di luar rumah kayu Li Qiye. Bangsawan muda, orang-orang datang untuk mengusir kita. Yu Zeng ketakutan melihat kelompok itu dan membangun kembali ke dalam. Dia melihat kapal perang besar di langit. Karena dia belum pernah meninggalkan Stone Harmony, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan sesuatu yang begitu menakjubkan, sekelompok sistem yang kuat. Hanya satu kapal kecil saja yang bisa menghancurkan seluruh Mingluo dan setiap sekte lain dalam sistem. Biarkan mereka datang. Li Qiye dengan tenang duduk di sana. Rombongan sampai di depan rumah. Pukulan keras terdengar sebelum Yu Zeng keluar untuk berbicara. Rumah tersebut diledakkan oleh rombongan, begitu pula dengan barang dan perabotan di dalamnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Yixue menjadi marah karena dia menghabiskan banyak waktunya untuk menyewa rumah ini. Ini adalah rumah mereka setelah kembali jadi dia tidak berpikir dengan baik.
Tentu saja, dia juga sedikit takut. Kapten kelompok itu menyorot kelompok itu dan mengancam, tempat ini sekarang berada di bawah pengawasan Hidden Gold. Enyahlah, atau hadapi konsekuensinya. Yu Zheng memandang Li Qiye. Dia tidak cukup berani melawan sekte kuat ini sendirian. Li Qiye perlahan berbalik ke arah kapten dan berkata, dan jika kita menolak? Tidak, mata sang kapten berubah tajam karena niat membunuh. Dia meninggikan suaranya, tangkap gadis itu, bunuh laki-laki. Gua emas tersembunyi memang tirani, siap membunuh setelah satu kata kemunduran, tidak membiarkan pihak lain menjelaskan. Bocah itu akan sampai, dia ingin bunuh diri karena melawan Hidden Gold. Para penggarap yang meninggalkan ketidakpastian kepala. Haha, aku paling suka gadis cantik sepertimu. Teman-teman, bunuh dua lainnya. Salah satu anggota tersenyum licik dan menarik lengan bajunya sebelum meraih Lin Yixue. Bangsawan muda, dia ketakutan dan segera bersembunyi di belakang Li Qiye. Bocah, mati. Anggota lain tertanam di kepala Li Qiye. Brengsek, kepala mulai terbang. Setiap anggota kelompok dipenggal di luar kapten, mereka mengalirkan darah kemana-mana. Itu adalah cara yang terserap dan membingungkan. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana Li Qiye melakukannya sebelum mati dengan mata terbuka lebar. Bocah, kamu, sang kapten terhuyung mundur. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sebelum Li Qiye membatasinya, tidak ada seorang pun yang melihat bagaimana gigihnya gerakan Li Qiye. Katakan padaku, apa konsekuensinya jika tidak pergi? Li Qiye bertanya dengan nada meremehkan. Kamu, kapten tidak dapat berbicara atau bernapas. Spesifiknya adalah kematianmu dan pemusnahan 9 klanmu. Sebaliknya, suara dingin menjawab. Pintu kapal kecil itu terbuka lagi dan seorang lelaki tua berdiri di sana. Jenderal Qi, selamatkan aku. Kapten berusaha keras untuk berteriak. Berdebar, berdebar, berdebar. Kelompok lain yang dipimpin oleh lelaki tua itu mendarat. Dia menatap Li Qiye dengan dingin. Itu adalah pelopor Qi Jiu. Seorang pembunuh yang kejam. Banyak penonton yang mengenalinya. Junior, mengecewakan dia atau kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Qi Jiu berkata dengan dingin. Lepaskan dia. Oke. Li Qiye tertawa kecil dan melepaskan cengkeramannya. Engah. Kapten itu dengan keras meledak menjadi kabut darah tanpa ada kesempatan untuk berteriak. Ekspresi Qi Jiu menjadi sangat tidak sedap dipandang setelah Li Qiye membunuh bawahannya di hadapan semua orang. Bunuh dia. Dia memesan dengan haus darah. Gemuruh. Kelompok lain menyerang pada saat yang sama dengan harta peledak mereka. Lebih banyak semut. Li Qiye tidak mencetak mata dan menjentikkan satu piksel. Ledakan. Semua harta karun itu langsung hancur. Anggota lainnya berubah menjadi darah sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Petik 2 tanda seru petik 2. Qi Jiu tidak menyangka pria berpenampilan biasa ini begitu kuat. Dia segera kembali ke kapal. Dengan suara mendengung, kapal itu menyala dan mengeluarkan arus yang berputar. Ia mulai menghantam Anah di bawah kapal sebelum bergerak menuju Li Qiye sambil meninggalkan jejak yang di dalam. Denyut nadi ini sangat menakutkan, sepertinya mampu menembus segalanya. Anak nakal sudah berakhir, kapal perang ini terkenal kuat. Para penggarap di luar kesimpulan. Meletus. Tubuhnya tidak meledak dengan ekspektasi semua orang. Denyut nadinya menyerangnya tetapi tidak melukai sehelai pun rambutnya. Li Qiye mendengus dan melebarkan sayapnya lalu menutup telapak tangannya. Retakan. Tindakan kecil ini mengakibatkan kapal perang tersebut berubah bentuk dan hancur. Ah! Jeritan datang dari dalam. Qi Jiu ingin melarikan diri tetapi tidak bisa sehingga dia terkoyak di dalam. Merembes darah keluar dari celah-celah itu dan akhirnya, hanya sebongkah logam yang tersisa dari kapal. Pria itu juga berubah menjadi pasta daging. Para penonton, tentu saja tercengang. Mereka menatap Li Qiye dengan bingung. Siapa lelaki ini? Orang yang galak sangat suka berbicara dengan tinju daripada mulut. Seseorang berkata dengan kagum. Saya tidak percaya. Seorang ahli yang lebih tua berseru, pemusnahan langsung setelah satu kejadian, bahkan lebih ganas dari gua emas tersembunyi. Dia menghancurkan kapal perang itu tanpa menggunakan teknik apapun, sungguh monster. Aku sudah lama tidak melihat tipe ini, yang benar-benar melawan gua. Kata pengagum lainnya, dia bisa menjadi galak semaunya, tapi tidak ada hal baik yang akan terjadi padanya. Seorang pakar berkomentar, berdengung, kapal perang di langit kembali menyala.
Sebanyak 10 yang lebih kecil pecah dari formasi dan terbang menuju Li Qiye sambil terbakar. Mereka ingin membalas dendam. Hal ini menarik perhatian penonton dan banyak orang di dalam kota. Semua orang mulai menonton. Rasakan balas dendam gua. Begitu banyak tuan yang galak memperlakukan orang lain dengan hina sampai mereka menghadapi murka gua. Mereka kemudian belajar arti kata ketaatan. Kata seorang master, siapa dia? Apakah dia tidak mengetahui keburukan emas tersembunyi? Mereka bahkan memanjangkan 9 klan yang melawan mereka. Salah satu leluhur menjadi terkejut. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Kapal-kapal yang menyala itu menembakkan arus yang berputar langsung ke arah Li Qiye. Banyak lubang yang ditambahkan ke dalamnya. Akhirnya, daya tembak kapal penuh memuaskannya. Denyut nadi ini terlihat sangat terang dan panas terik. Matahari memucat dibandingkan saat tanah mulai mendesis. Sial, bahkan seorang ascender pun tidak bisa menangani denyut nadi ini. Banyak yang menjadi takut. Namun, denyut nadi ini tidak berarti apa-apa. Mustahil. Para kapten terkejut. Denyut nadi ini bisa membunuh para dewa tetapi tidak bagi manusia ini. Itu menggelitik. Li Qiye berkata lalu bertepuk tangan ke udara, sepertinya ingin membunuh seekor nyamuk. Bam! Sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Kapal-kapal kecil yang menyerangnya disatukan dan diratakan seluruhnya, sehingga berbentuk piring. Menyebut mereka kecil hanyalah istilah relatif dibandingkan dengan 10 istilah utama. Mereka sebenarnya lebih besar dari sebuah rumah besar, monster nyata di mata orang biasa. Tetesan kecil meneteskan darah ke tanah dari celah pelat logam. Pelat-pelat itu akhirnya jatuh dan dikuasai guling di tanah sebentar sebelum berhenti sepenuhnya. Potongan-potongan daging yang dihaluskan dari orang-orang di dalamnya menempel pada lambung logam, menciptakan roti daging yang pipih. Rahang jatuh ke tanah, tidak ada yang mengira dia bisa merawat kapal-kapal ini dengan sekali tepuk. Itu cara membunuh yang mengintimidasi. Kehancuran kapal perang terkenal di dunia ini membuat semua orang curiga. Bahkan tipe yang lebih kecil pun dibuat dengan logam suci yang sangat berharga. Orang-orang abadi atau bahkan kaisar sejati secara pribadi memilihnya. Proses penciptaannya sulit dan teliti. Masing-masing kapal ini telah dikurangi oleh makhluk kuat yang disebutkan di atas sebelumnya. Senjata-senjata itu mengandung kekuatan luar biasa, mirip dengan senjata pemerintahan atau senjata abadi. Kapal-kapal ini telah berpartisipasi dalam banyak ekspedisi terkenal di seluruh kekaisaran dan mendapatkan banyak penghargaan. Mereka adalah pertanda buruk bagi sekte satu demi satu. Kelompok ini hanya mengalami kerugian kecil di masa lalu. Oleh karena itu, kehilangan 1 atau 2 kapal adalah masalah besar, tetapi hari ini, Li Qiye telah menghancurkan seluruh kapal. Siapa lelaki ini? Banyak leluhur yang kehilangan kata-kata setelah melihat ini. Li Qiye terlalu aneh dengan kepadatan ini. Orang-orang tidak tahu tentang identitasnya. Aku mendengar dia menyebut dirinya Verces atau Li Qiye, tapi entah dari mana dia berasal. Ada orang luar yang mendengar berita tentang Li Qiye dari penduduk asli di sini. Yang paling ganas, ini juga pertama kali mereka mendengar judul ini, hampir seperti pendatang baru. Dia seorang jenius baru. Seseorang berkata, luar biasa, generasi masa depan akan melampaui kita pada waktunya. Pertama, ada kaisar sejati pemecah giok dan kaisar sejati pedang murni, sekarang ada yang paling ganas juga. Berdengung, armada tersebut tiba-tiba berbalik ke arah, mengarahkan semua meriam mereka langsung ke arah Li Qiye untuk melancarkan serangan fatal. Mungkin ada lebih dari 200 kapal di sini dan terlalu banyak meriam untuk dihitung. Kerumunan tentu saja menjadi takut. Daya tembak penuh. Seseorang berbisik, mereka pernah menggunakannya bersama-sama dan memberdayakan sebuah sistem. Itu tidak pernah pulih setelahnya. Itu terlalu banyak. Apakah mereka ingin menenggelamkan kota Mingluo? Pakar yang lebih tua menjadi terkejut. Sebaiknya kita menjauh karena pertarungan sesungguhnya akan berakhir dengan kota ditembus sepenuhnya. Seorang master berpengalaman berteriak sebelum membongkar keluar kota. Faktanya, kekacauan pun terjadi tepat setelah meriam diarahkan ke Li Qiye. Segerombolan orang mulai meninggalkan kota, takut akan konsekuensinya. Sebutkan namamu. Gua emas tersembunyi tidak membunuh junior tanpa nama. Seorang jenderal muncul di atas salah satu kapal dan meneriaki Li Qiye. Belum pernah mendengar tentang gua emas tersembunyi. Li Qiye berdiri di sana dan menjawab dengan santai. Jenderal ini sedikit meringis ketika saling bertukar pandang.
Bocah ini sangat angkuh, berbicara seperti itu di gua, kata salah satu penonton. Siapa yang belum pernah mendengar tentang gua tersembunyi di silsilah kekaisaran? Apalagi orang bakal merinding mendengar namanya karena gayanya yang mendominasi. Jadi, kamu sangat menginginkannya, ya? Mata sang jenderal menjadi dingin ketika dia mengancam, saya tidak peduli apa latar belakang Anda, jangan salahkan siapapun karena meninggal hari ini karena Anda bertanya. Lakukan yang terburuk selagi kamu masih punya kesempatan. Li Qiye mengibaskan lengan bajunya dengan acuh tak acuh. Naik, kekuatan penuh, jangan tinggalkan satu tulang pun. Jenderal itu diperintahkan dengan niat membunuh. Berdengung, kapal-kapal yang lebih kecil meninggalkan formasi dan pergi ke depan, bertindak sebagai tembok. Mereka dengan keras bergerak dan membentuk barisan pertempuran mereka sendiri sebelum menjadi cerah. Sayap di belakang mulai mengkhawatirkan sehingga kapal-kapal ini seolah terhubung. Berdengung, ruang bergetar akibat koneksi yang berhasil. Ketika semua orang mengambil gambar secara keseluruhan, mereka menemukan bahwa kapal-kapal tersebut telah mengelilingi Li Qiye. Mereka tampak seperti jaring emas yang menyerang area Li Qiye. Cahaya mereka terus menyebar hingga bola emas muncul di sekelilingnya. Dia berada di tengah-tengah sehingga tidak ada titik sama sekali untuk meriam. Mereka telah mengunci sepenuhnya dan akan melepaskan tembakan saat dia menunjukkan celah, menguburnya sepenuhnya dengan serangan bertubi-tubi. Ini dimulai. Seorang penonton menonton sambil melihat ke arah kapal. Sekitar 100 orang di sekitarnya berdengung. Di saat yang sama, 10 kapal besar memancarkan cahaya yang menyilaukan. 10 raja juga bergabung. Seseorang tersentak melihat pemandangan ini. Itu cukup untuk melumpuhkan sistem, bukankah ini terlalu berlebihan untuk seorang junior? Seorang ahli menjadi terkejut. Api, sebuah perintah terdengar. Semua kapal kecil menembak secara bersamaan. Ledakan, diluncurkan. Akibatnya seluruh kota berguncang sambil menembaki langit. Warga muncul di tanah, pucat. Ini adalah pertunjukan senjata paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Itu tampak seperti api neraka yang mengamuk yang menimpa kota. Gemuruh, memakainya yang terus-menerus melukai gendang telinga. Api yang berasal dari lebih dari 1000 meriam ini langsung menelan Li Qiye. Ruang di sekelilingnya mulai retak dan meleleh. Itu sebabnya semua orang bisa merasakan suhu yang membakar dan menjadi kering. Kota itu sendiri tampak mencair, penduduknya kesulitan menahan gelombang panas yang semakin meningkat. Apakah dia mati? Seorang yang abadi mungkin tidak mampu menahan senjatanya. Seseorang di dekatnya sambil melihat lautan api. Dia baik-baik saja. Seorang master dapat melihat melalui rentetan serangan dan berteriak keheranan. Benar-benar. Semua orang terkejut dan memfokuskan pandangan mereka ke tengah. Li Qiye tidak bergeming satu kali pun saat berada di dalam bola api karena cahaya pelindung yang meniadakan setiap tembakan. Rentetan serangan terus sia-sia, hanya berhasil menghancurkan area di sekitarnya. Faktanya, orang-orang merasa bahwa ini adalah kelahiran kembali melalui api. Daya tembaknya tidak hanya gagal melukainya tetapi juga tampaknya meningkatkan keamanan dengan menyempurnakan konstitusinya. Itu tidak nyata. Semua orang tercengang. Siapa sih orang ini? Bagaimana dia bisa menghentikan serangan besar-besaran ini dengan begitu mudah? Bahkan para leluhur pun tercengang. Api, rentetan serangan berhenti sejenak sebelum perintah lain terdengar. Kapal-kapal kecil kembali menyala dengan menyilaukan dan memaksimalkan outputnya. Dalam sepersekian detik ini, semuanya memancarkan sinar yang terbentuk dengan kekuatan yang cukup untuk menembus ruang dan waktu. Sinar-sinar ini merobek-robek area itu sambil melonjak menuju Li Qiye sebagai target bersama. Terdapat sedikit ledakan dan tembakan dibandingkan serangan sebelumnya. Namun, sinar ini jauh lebih mengerikan. Setiap kapal telah mengumpulkan seluruh energinya ke pancarannya masing-masing, memungkinkan kapal tersebut memutuskan apapun. Senjata ampuh dan logam keras tidak cukup sebagai alat pertahanan. Berdengung, suhu melonjak seperti 100.000 matahari. Oleh karena itu, semuanya mulai mencair. Hukum Dao, kekuatan duniawi, dan kedekatan ruang waktu juga tidak luput dari perhatian. Semuanya menjadi kabur, entah itu birunya langit atau bumi di bawahnya. Itu menakutkan. Kerumunan yang mengejutkan, mengira merekalah yang berikutnya. Saya rasa dia tidak bisa bertahan saat ini karena sinarnya tidak nyata. Orang-orang abadi yang berusaha sekuat tenaga tetap tidak bisa menghentikan. Seorang ahli menyatakan,
Salah satu leluhur mengaktifkan pandangan surgawinya untuk melihat lebih jelas sebelum berteriak ngeri, "Ya Tuhan! Apa?" Tubuhnya terbakar, bahkan nasib sebenarnya sudah berakhir. Banyak orang yang datang bertanya, berpikir bahwa pemandangan Li Qiye terlalu mengerikan. Dia baik-baik saja, ini sangat aneh. Nenek moyang menarik napas dalam-dalam dan berkata, nenek moyang orang lain yang merupakan dewa sejati juga membuka pandangan mereka. Benar saja, Li Qiye berdiri di area terpanas dengan santai. Meskipun sinar-sinar ini dapat membakar dan melelehkan seluruhnya, sinar-sinar ini tidak melakukan apapun selain menghasilkannya. Seseorang dapat melihat cahaya darinya untuk menghentikan sinar yang melesat dengan cepat. Nenek moyang ini secara alami menjadi ketakutan. Apakah bocah ini masih manusia? Masih sangat muda namun sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Salah satu dari mereka bergidik. Bagaimana dia dibandingkan dengan Jade Break dan Puresuo True Emperor? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Menurutku mereka tidak sebanding. Dewa tua yang sejati berjanji, para kaisar memiliki bakat dan kekuatan yang cemerlang di kalangan generasi muda, namun orang yang disebut sebagai yang paling ganas ini sudah luar biasa, mampu melakukan sebanyak ini. Betapa membosankan. Li Qiye menguap ketika terkena sinar ini, menggunakan dao untuk mengendalikan mesin adalah metode yang bagus, tapi ini tidak dilakukan dengan baik di sini, jauh lebih rendah dibandingkan dengan balapan mesin. Dia tersenyum, oke, jangan menghalangi pandanganku lagi, besi tua. Dengan itu, dia perlahan mengangkat kedua tangannya. Berdengung, ruang yang meleleh sepertinya terkoyak seperti pembukaan dunia baru yang kacau balau. Berikutnya datanglah cahaya fajar yang menandakan dimulainya segala sesuatu di bawah langit biru. Sekitar 100 kapal tiba-tiba kehilangan kendali dan melayang naik turun. Gravitasi dan berat telah mempengaruhi. Tidak baik, para jenderal menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan kapal mereka. Li Qiye melingkarkan tangannya dan area itu berubah menjadi pusaran raksasa. Suara cipratan air seperti naik turunnya lautan bisa terdengar. Gemuruh. Kapal-kapal secara alami berputar dengan kecepatan yang semakin meningkat. Akhirnya, mereka menjadi bagian dari pusaran air ini, pemandangan yang cukup megah. Ledakan, diluncurkan. Setelah perubahan formasi ini, meriam di kapal yang lebih kecil tiba-tiba mengarah ke 10 besar dan mulai menembak dengan kekuatan penuh. Kapal-kapal besar tidak siap dan cemas akibat serangan tersebut. Beberapa lambung kapal langsung ditembus. Mereka segera membalas dengan meriam mereka sendiri. Hanya dengan satu serangan, lebih dari 10 kapal kecil hancur. Kita berada di pihak yang sama. Kita berada di pihak yang sama. Para murid dan jenderal di kapal kecil yang masih hidup berteriak ngeri, tidak seperti saudara mereka yang jatuh bahkan tidak bisa berteriak tepat pada waktunya. Berdengung, 10 kapal utama memancarkan cahaya menyilaukan yang akhirnya berpuncak pada bentuk penghalang. Hasilnya, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Penghalang tersebut secara efektif menghilangkan serangan terus-menerus dari kapal-kapal kecil. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Meskipun kapal-kapal kecil berusaha sekuat tenaga melawan 10 kapal utama, penghalangnya terlalu kuat. Tentu saja, gempa itu berguncang bolak-balik seiring dengan area tersebut. Sementara itu, penonton terkagum-kagum kapal melihat bagaimana Li Qiye berhasil menguasai kapal kecil. Salah satu leluhur menarik napas dalam-dalam dan berkata, kontrol mutlak atas ruang angkasa. Begitu dia mulai melakukan itu, semua orang dalam domain itu harus mengikuti keinginannya. Pergi sekarang. Li Qiye tertawa kecil dan mendorong tangannya ke depan. Ledakan. Kapal-kapal kecil lainnya mengembun di pusaran dan terbang ke depan seperti benua besar, mengincar kapal yang lebih besar. Kapal-kapal yang masuk menuju 10 kapal utama mengejutkan banyak orang. Mereka baru saja membunuh sekutunya sendiri. Ledakan. Kapal-kapal kecil ini berkumpul dan menyerupai benua baja raksasa yang membawa momentum yang tak terbendung. Ia memiliki kecepatan tinggi seperti meteor dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Tidak baik. Para jenderal dan murid di kapal ini berteriak tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun selain menonton. Gemuruh. Bagian terburuknya adalah kapal-kapal ini masih melaju sambil melaju menuju kapal utama. Terlebih lagi, daya tembaknya hanya meningkat seolah-olah mereka menambah lebih banyak amunisi. Penghalang kapal-kapal besar menjadi tidak stabil, hampir runtuh. Itu pasti tidak akan mampu menghentikan armada yang datang.
Api. 10 kapal utama tidak punya pilihan selain memberikan perintah ini dan menembak secara serempak. Ledakan. Daya tembak 10 kapal ini 10 kali lebih kuat dibandingkan kapal yang lebih kecil. Dengan demikian, tembakan tersebut menghancurkan ruang. Seluruh wilayah berguncang bolak-balik seperti akhir hari. Kita berada di pihak yang sama. Pasukan di kapal yang lebih kecil melihat hal ini dan menjadi terkejut. Satu demi satu kapal kecil meledak, tidak butuh waktu lama sebelum lebih dari sebagian armat hancur. Para prajurit di sana berubah menjadi abu. Kapal-kapal utama ini tidak punya pilihan lain. Kolison akan segera terjadi jika mereka tidak melakukannya, tidak hanya penghalangnya yang akan runtuh, tetapi kapal-kapal kecil ini juga akan menabraknya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menghancurkan sebanyak mungkin untuk menghemat kekuatan. Kerusakan apapun pada kapal-kapal utama ini akan mengurangi kekuatan mereka secara signifikan. Ledakan. Pada akhirnya, kapal-kapal kecil lainnya menabrak penghalang. Ledakan. Penghalangnya benar-benar hancur, sama halnya dengan kapal. Potongan-potongan sisa beterbangan dan tersebar di mana-mana di antara lautan api. Satu-satunya hal yang bisa didengarkan saat ini adalah pembakaran yang tak henti-hentinya. Penonton diputar dengan mata terbuka lebar, mulut ternganga. Li Qiye memukul tangannya dan mengkritik, sangat tidak berguna kapal, bahkan tidak bisa sampai ke utama sebelum menjadi besi tua. Armada yang lebih kecil telah selesai. Lebih dari 100 telah hancur total. Daerah sekitar Mingluo terisi puing-puing sejauh ribuan mil, masih terbakar. Bayangkan saja kehancuran yang luar biasa, jumlahnya cukup banyak untuk menutupi wilayah udara di atas Mingluo. Penduduk asli di sini belum pernah melihat sesuatu yang begitu mengejutkan sehingga mereka menjadi ketakutan. Faktanya, bahkan nenek moyang dari kekuatan besar di Imperial merasakan hal yang sama. Mereka tidak menyangka armada ini akan melaju secepat itu. Itu salah satu cara untuk menyatakan perang melawan gua emas tersembunyi, seru seorang pakar. Menyatakan perang, maksudmu ingin bertarung sampai mati. Kapal perang penjaga itu adalah penahan dari kekuatan tempur gua emas tersembunyi dan sekarang sudah hilang. Ini bukan sekedar penerimaan, ini adalah perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Salah satu leluhur berkata dengan ekspresi serius. Benar, ini akan menjadi perseteruan sampai mati. Para ahli di Imperial menyadari bahwa mediasi tidak mungkin dilakukan. Ini masih merupakan kerugian besar bagi sekte makmur tersebut. Merupakan keajaiban jika mereka menghentikan masalah ini. Siapa dia? Mengapa dia begitu kejam dan mendominasi? Dia sangat mirip dengan kaisar sejati pemecah giok. Seorang pakar yang mengenang. Kaisar sejati pemecah giok juga tidak sekejam ini. Kaisar adalah seorang pembunuh dan cenderung melakukan pernikahan tetapi masih tidak memiliki temperamen yang begitu panas, bertarung begitu cepat setelah satu pernikahan. Yang lain menyatakan, Kaisar sejati pemecah giok benar-benar hebat pada masa itu, membobol klanmu dan membuat klan itu melolong kesakitan dan kesakitan, mendorong ke ambang kehancuran. Pada akhirnya, mereka membuat banyak kelonggaran atau kaisar akan terus maju. Salah satu leluhur yang berpengetahuan berkata, jadi kita punya satu lagi yang sama seperti kaisar saat ini. Sungguh menakjubkan bagaimana generasi berikutnya akan selalu berkembang. Orang tua seperti kita pada akhirnya harus pensiun. Kalau dipikir-pikir lagi, gelar Verces sebenarnya sangat pas. Yang lain saling melirik, mengalahkan armada dalam satu tarikan napas. Itu lebih dari cukup untuk mendominasi. Seseorang seperti dia sempurna untuk kata Verces. Aneh sekali, kenapa aku belum pernah mendengar tentang Li Qiye ini sebelumnya. Seolah-olah dia muncul entah dari mana, mungkin dia dari klan besar. Seseorang yang datang, semua orang menjadi penasaran, dengan latar belakangnya, bagaimana mungkin makhluk itu tidak diketahui sebelumnya. Ingatlah bahwa di Imperial, pemuda yang cakap sangatlah kuat, seperti Jadebrek atau Pureswat True Emperor. Bahkan para master dari generasi sebelumnya merasa tercekik oleh keduanya dan dibayangi. Mungkin dia dari dunia bawah. Seorang leluhur kuno berbicara dengan ekspresi serius. Dunia bawah, maksudmu segudang. Sebuah tanggapan datang dari mata terbelalak dan tidak percaya, bagaimana Myriad bisa memiliki orang yang begitu kuat. Sangat mudah juga, tidak ada yang tak mungkin. Bukan berarti semua segudang lemah, banyak master datang dari sana. Beberapa di antaranya cukup untuk dikenang selama berabad-abad, bahkan melebihi yang dari Imperial.
Kata nenek-nenek moyang kuno. Seharusnya ada ringkasan jika dia berasal dari Myriad, kan? Orang-orang seharusnya menyadarinya, kata seorang anggota klan. Belum tentu, garis keturunan yang lebih tua di bawah sana memiliki jalan rahasia. Lagi pula, banyak dari mereka yang berasal dari dunia kita atau bahkan immortal. Mereka masih memiliki sisa sumber daya. Jawab nenek-nenek moyang. Mungkin, atau mungkin dia hanyalah seorang jenius yang diam-diam dibor dari suatu sistem di dunia kita. Ada banyak naga tersembunyi dan harimau yang berkemah di sini. Seseorang tidak mau menerima bahwa makhluk dari Myriad bisa lebih kuat dari miliknya. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Imperial selalu bangga menyebut Myriad sebagai dunia yang lebih rendah. Mereka menganggap masyarakat di sana lebih rendah. Tidak masalah karena ini masih menjadi masalah besar. Hidden Gold akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkannya, atau mereka akan kehilangan muka. Yang lain melompat masuk. Ya, mereka ingin berada di antara tiga besar dan melakukan pekerjaan dengan baik. Namun, diinjak-injak oleh seseorang sekarang akan membunuh impian mereka, sehingga mereka tidak punya pilihan selain bermitra dengan Li Qiye. Mereka ingin semua orang di Imperial mengetahui bahwa posisi mereka tidak tergoyahkan dan tidak ada yang bisa menantang mereka karena mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi raksasa. Seorang ahli menganalisis maksud Hidden Gold. Banyak yang mengangguk setuju setelah mendengar ini. Bersambung.